Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema satu sebab kenapa mantan tak pernah merindukanmu lagi. Jadi dulu mantan 1 jam saja tidak mendengarkan suara kita, tidak chatting dengan kita, dia sudah uring-uringan, sudah seperti orang stres. Tapi ternyata sekarang setelah perpisahan itu terjadi, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak mendengar kabar kita, tidak pernah chatting, tidak pernah telepon, apalagi sampai ketemu, dan dia oke-oke saja. Ya, jadi kita pun kemudian mungkin bertanya-tanya, apakah dulu dia betul-betul mencintai kita, atau cuman sekedar acting saja kan? Ya, setelah habis manis sepah dibuang. Setelah semua hal yang dia butuhkan dia dapatkan dari kita, dan dia pergi seperti tidak pernah terjadi sesuatu antara kita dan dia. Nah, jadi ya, kenapa mantan tidak pernah merindukan kita? Ya, terlepas apakah dulu dia memang betul-betul mencintai atau sekedar acting mencintai saja. Ya, jawabannya karena kita selalu, setiap saat, setiap detik merindukan mantan, tidak pernah melupakannya, selalu mengingatnya, selalu mengenangnya, dan selalu bersedih dengan perpisahan itu. Ya, begitu kan? Tiap saat kita pandangi foto-fotonya, video bersamanya, kemudian ketika sedang sendirian kita melamun, berkhayal, mengingat masa-masa ketika pernah bersama dia. Setiap hari menyengajakan diri untuk melewati tempat-tempat yang punya kenangan bersama dia. Setiap saat kita merindukan si mantan tadi. Itu sebabnya kenapa mantan tidak pernah lagi merindukan kita. Ya, nah, seharusnya kan gantian. Mantan yang merindukan kita, dan kita fokus merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita lupa. Ya, kalaupun kita beribadah, ya ala kadarnya saja. Tidak mencoba untuk meningkatkan kualitasnya. Ya, ibadah itu kan parameternya banyak. Untuk meningkatkan kualitasnya itu, yang pertama ya, misal dari aspek fisiknya, kita mau berangkat atau mengerjakan sholat menggunakan baju yang bersih, pakaian yang terbaik, tempat yang bersih, wudhu yang sempurna. Itu aspek-aspek fisiknya. Juga aspek batiniahnya, hatinya, bagaimana kekhusyukannya, konsentrasinya, memahami setiap bacaan yang kita baca di dalam sholat, mengerti, memahami, ya, sehingga kekhusyukan
itu bisa hadir di hati. Nah, itu namanya meningkatkan kualitas ibadah. Nah, kemudian ya, agar pikiran kita ini tidak terus-menerus hanya fokus kepada mantan, apa yang harus kita lakukan? Ya, tadi ibadah kita sudah kerjakan. Nah, ada satu hal lagi yang sangat perlu untuk terus kita lakukan. Apa itu? Sebelum kita bahas, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, ilmu, dan doa-doa kita akan selalu terhubung. Dan dengan subscribe, apa yang Anda dengarkan, apa yang Anda lihat melalui video-video di channel kesayangan kita ini akan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat untuk Anda dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi ya, satu hal yang perlu dilakukan agar tidak kangen mantan terus. Ya, kita sudah mengerjakan ibadah. Nah, satu hal lagi yang perlu kita tambahkan adalah terus mengerjakan apapun yang seharusnya Anda kerjakan. Kalau Anda masih sekolah, tekuni, kerjakan ya, seluruh hal yang berkaitan dengan pendidikan Anda dengan sebaik-baiknya. Yang kuliah juga begitu. Apalagi yang sudah bekerja. Ya. Kalau masih banyak waktu senggang, Anda cari hal-hal yang bermanfaat. Ya. Agar kemudian waktu Anda, hidup Anda, umur Anda, segalanya menjadi manfaat dan berkah juga. Imam Syafi'i pernah mengatakan, wa nafsuka in ashghalatha bil haqqi wa ilashtaghalatka bil batili. Jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, jadi cari kesibukan dengan hal-hal yang baik, yang manfaat. Ya, dengan cara itu, pikiran yang setiap saat hanya memikirkan mantan dapat teralihkan kepada hal-hal yang manfaat. Ketika kerinduan di hati Anda berkurang kepada mantan, maka kerinduan di hati mantan akan meningkat kepada Anda. Ya. Kenapa? Karena energi rindu di hati Anda akan bergeser kepada mantan. Rindu itu energi. Anda dan mantan, ya, membangunnya bersama-sama dulu, saling merindukan. Ketika sekarang energi rindu itu hanya di hati Anda, maka otomatis mantan tidak pernah merindukan kita. Tetapi ketika energi rindu itu bisa Anda turunkan, ya, seperti ini ya kurang lebih gambarannya. Ini rindu di hati Anda, ini rindu di hati mantan, nol. Ketika rindu di hati Anda berhasil Anda turunkan, maka rindu di hati mantan akan meningkat. Bisa saling merindukan kembali. Ya, sehingga misal pasangan suami istri yang berpisah, sekarang yang kangen cuman kita. Ya, maka ketika Anda turunkan kerinduan tadi, maka mantan suami atau mantan istri Anda juga akan merindukan Anda. Sehingga bisa bersama lagi melanjutkan pernikahan, ya, bersama-sama mengarahkan anak-anak
membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.